Ini saya tekankan kepada ibu-ibu karena penyakit perempuan umumnya. Pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan. Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal ashir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini rupanya penyakit umum dari tahun atu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi rumah tangga yang didirikan atas dasar mencapai ridho Allah, maka kelihatan dari pasangan suami istri menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita, si Ano baru habis beli yang sebelah belilir habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya. Isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarapnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi, keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa berterima kasih kepada istri-istrinya, dan istrinya pun pandai berterima kasih kepada Rasul dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat lalu bertambah. Makin kita syukuri nikmat, makin tambah itu. La azidannakum, janji Allah, pasti aku tambah nikmatku kepadamu jikalau kamu pandai mensyukurinya. Tapi kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardotillah, mencapai keredoan Allah, sabar apabila mendapat cobaan. Namanya orang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi satu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam akan membina rumah tangga yang bahagia, itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan. Sabar apabila mendapat cobaan.
Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasut dengan kita, kadang kesulitan berbagai macam lah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah sabar menghadapi segala macam kesulitan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti, kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan. Dalam surah Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu. Bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah. Kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama, maka masing-masing melaksanakan tugas dengan tenang dan merasa yang satu berbuat untuk kepentingan yang lain. Inilah cirinya yang kedua, sabar bila mendapat dan berhadapan dengan segala macam kesulitan. Kadang orang mendapat kesulitan itu berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah, tapi mencari jalan keluar dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya apa. Karena bukan kemudahan, kesulitan yang membuat orang dewasa. Bukan kemudahan, tapi kesulitan yang membuat orang berpikir, dinamis, kreatif. Kalau seluruh jalan yang kita tempuh mudah saja, gampang saja, rasanya monoton kita ini. Kehilangan dinamika dalam perjuangan. Kesulitan yang membuat orang matang, kesulitan yang menempa kepribadian untuk lebih dewasa menghadapi bahtera kehidupan, membuat pandangan makin arif, wawasan makin luas, dan analisa semakin tajam. Sama saja dalam hidup. Sesungguhnya pujian sering menjadi racun, dan caci maki kalau kita tanggapi secara positif sering membuat kita makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau dipuji.
Tapi baru dia merenung dan mencari diri setelah dicaci maki dan dikritik habis-habisan. Walaupun watak umum manusia senang dipuji, marah kalau dicaci maki. Biasanya kalau ketemu cewek cakep kita bilang, kamu cakep deh. Dia paling bilang, ah abang bisa aja. Walaupun dia bilang, ah abang bisa aja, hidungnya mah tetap mekar. Seneng kalau dipuji, itu kecenderungan manusia. Marah kalau dicaci maki, marah kalau dikritik. Tapi sesungguhnya pujian sering jadi racun, caci maki sering jadi obat. Orang takut minum obat karena pahitnya, padahal efeknya itu akan lebih memberikan kesehatan kepadanya. Orang takut menghadapi kritik, orang takut dan tidak ingin dicaci maki, padahal itulah yang sesungguhnya menjadi cambuk kalau tidak dia salah tanggap, menjadi sugesti yang mendorong dia lebih maju lagi. Karena memang bukan pujian, tapi caci maki dan kritik yang membuat kita makin berpikir tajam. Jadi rumah tangga yang berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan, biasanya kalau ditanggapi dengan sabar akan makin mengokohkan fondasi rumah tangga itu sendiri. Tapi kalau kesulitan dihadapi dengan tidak sabar, lalu mencari jalan pintas, kesulitan ekonomi, kebetulan istrinya cakep, istrinya disuruh ngojek. Dah lo ngojek aja deh, gue nungguin setoran dah. Suami tapak di rumah. Saudara hadirin yang saya muliakan, buat sepintas memang mendatangkan materi itu, mengatasi kesulitan ekonomi. Tapi apakah bahagia? Walaupun rumah bisa jadi besar, perabotan bisa serba lebih lengkap dan ada, tapi apakah semuanya mendatangkan bahagia? Sementara suami kehilangan rasa cemburunya, dan dalam agama itu disebut dayus. Dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Dan orang dayus kayak begitu haram mendapat bau sorga. Bau sorga saja tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Ya tapi juga jangan lantas mentang-mentang harus cemburu sama istri, overacting. Suaminya nawar sayuran, laki pulang ngomel, lu pacaran ya sama tukang sayur. Itu juga over, saudara-saudara. Kesulitan ekonomi diatasi dengan sabar. Sabar dalam arti berusaha dengan tidak mengambil jalan pintas, berusaha tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang jadi problema ini rumah tangga sekarang ini, kesulitan ekonomi, di mana lapangan kerja sulit, di mana persaingan hidup tajam, sedangkan kita hidup ingin seperti orang lain. Kita mudah gelap mata, mudah picik pandangan, mudah sulit pertimbangan, lalu mengambil jalan pintas. Kadang menjual akidah, menjual keimanan. Kebetulan pendaringan kering, ada yang nawarin beras 3 liter sama supermi 2 bungkus. Hari Minggu diajak ke gereja mau. Itu iman kena beras 3 liter telap. Kesulitan ekonomi, saudara-saudara, sehingga Imam Ali pernah berkata, kadal fakru ayyakuna kufron. Kemiskinan memang mudah membawa orang kepada kekafiran, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang kekafiran. Oleh karena itu dalam tamsil lain beliau berkata, kalau ada ular dan ada kemiskinan, kemiskinan yang saya getok lebih dulu, kemiskinan yang saya bunuh lebih dahulu. Karena kemiskinan mudah membawa orang kepada kekufuran. Bagaimanapun sulitnya ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga, percayalah satu saat jalan keluarnya mesti ada. Mesti ada. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang membuat kita keluar dari jalan yang ditinjau dari segi kemasyarakatan pun mendatangkan aib, ditinjau dari kehormatan berkeluarga pun mendatangkan nista, ditinjau dari segi ekonomi pun barangkali tidak akan mendatangkan kelimpahan materi.
Jalan pintas pada umumnya saudara-saudara hanya memberikan kenikmatan yang sekejap. Dan apalah itu artinya kalau harus mengorbankan kesenangan yang abadi dan kekal. Kadang-kadang mengorbankan anaknya sendiri, anaknya dikomersilkan. Pokoknya siapa yang nyamper lu berangkat aja dah. Asal pulang nenteng pisang sama jeruk sebongsang, orang tua udah anteng aja udah. Saudara hadirin yang saya muliakan, setiap kita selalu berhadapan dengan kesulitan. Karena itu rumah tangga yang bertujuan mencapai mardhatillah, mereka sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada beras, puasa saja, puasa sunnah. Puasa sunnah, lapar tapi ada pahalanya. Daripada tidak puasa lalu ngegerundel, brengsek Tuhan. Gue sembahyang melulu, lapar juga. Sudah lapar, tidak berpahala. Bukankah Rasulullah sendiri kalau pulang ke rumah Aisyah lalu berkata, "Ya Humairah, ada makanan hari ini?" Ada makanan ya? Enggak ada bang. Alhamdulillah, kalau begitu saya puasa. Pulang dari mana-mana, perut lapar, mau makan tidak ada makanan. Bukan marah, bukan ngamuk, puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya udah siang, jam 10, jam 11, asal dari pagi belum makan apa-apa. Niatnya jam 10, sah dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Jangan sudah sepiring setengah baru niat, itu lain. Itu ngojek namanya itu. Pengertian dalam kesulitan. Satu malam beliau pulang dari masjid agak larut. Habis ngajar banyak yang bertanya, ketuk pintu, "Assalamualaikum, Assalamualaikum." 3 kali beliau memberi salam, tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang, tidurnya pules benar. Marahkah Rasul? Tidak, beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful anbiya wal mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam, terkejut buka pintu, suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasul lebih dulu berkata, "Maaf sayang, saya pulang terlambat." Sudah enggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin, beliau duluan yang minta maaf. Pengertian. Kalau emosi, memang enggak dibukain pintu, tidur di depan. Begitu dibukain, yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga, rumah tangga yang bertujuan mardhatillah itu, suami istri yang merupakan fondasi di rumah tangga, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pembina, selalu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun istri ditakdirkan sebagai pemimpin dan suami sebagai pemimpin dan istri yang dipimpin, tapi agama menganjurkan musyawarah. Jangan mentang-mentang istri nyari duit, suami nyari duit, lalu menteleng. Segalanya mau diktator, segalanya mau sendiri. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari. Kalau tidak, berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan.
Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan.